Bismillahirrahmanirrahim. Nikah anjuran sholat berjamaah bagi laki-laki itu sangat dianjurkan. Kebaik orang laki nikah atau orang bini sela ampon sepo yang tidak mengundang fitnah, maksudnya tak menarik. Mun pada orang bini menarik secara pandangan itu tidak sunnah berjamaah ke masjid. Jadi lamun tada udur nikah, lamun tada udur karena hukum sholat berjamaah nikah berdasarkan buaki sunnah muakkad, berdasarkan buaki fardu kifayah. Saya kocak fardu kifayah nikah mula beda saya ngelakonin berarti hukum satu kampung itu sudah gugur semua, kewajiban satu kampung menjadi gugur. Mun sunnah muakkad itu adalah sunnah yang sangat dianjurkan oleh Rasulullah. Jadi bertesenah fardu kifayah dalam berjamaah nikah mun dalam situng kampung kemudian labada sholat tempatnya itu misalkan di masjid, masjid pada sholat berjamaah, nah berarti itu sudah gugur kewajiban semua orang-orang di kampung tersebut. Mun misalkan pada situng kampung sholat jamaah kan tak ketela, syiarnya itu tidak kelihatan. Otabo misalkan emat beda orang ajamaah kan elangker masjid tak yang kui. Nah cuma itu yang berjamaah rekana mi ki elangker berarti itu belum mencukupi fardu kifayah. Jadi saya kocak sholat berjamaah yang bisa menggugurkan fardu kifayah kelak bihaisu yadharu syi'aruha sekerana tampak syiar Islam kalaban sholat berjamaah. Jadi misalkan tersembunyi sholat berjamaahnya, meskipun itu banyak yang melakukan nikah tidak gugur fardu kifayah. Jadi yang penting misalkan ada dalam lapang pada orang yang sholat jamaah ketela bi orang pada syiarah berarti itu sudah menggugurkan fardu kifayah. Nah nikah tilamun tada udur dalam kitab yang lain itu udur itu bagi yang biasa melaksanakan. Mun tak toman alaksanaki bani udurnya. Jadi mun udur biasa bersolat berjamaah kemudian tak jamaah nikah udur. Kan mun tak biasa lah sholat berjamaah kemudian pas pada wajan ngocak udur bani udur kebiasaan. Nah keutamaan sholat berjamaah itu adalah 27 kali ya dalam nikah. Dalam hadis ada 2 derajat sekojak derajat guna ulama pada kalaban 27 sholat. Lamun orang bini saya ngoda atau orang bini saya tua tak sunnah berjamaah di masjid cangki purung. Misalkan secara kasat mata dia itu menarik ben misalkan mengumbar aurat dan nikah tak sunnah dari masjid. Karena perempuan itu lebih baik sholat di dalam rumahnya masing-masing. Nah, tining lamun mang misalkan pada situ orang bini, mang apakah saya ini selamat dari fitnah atau banjir? Karena ini kiasnya zaman dulu itu kan biasanya petang tada lampu nah ajalan besepeh nggak nikah. Nah maka pakun nikah lebih baik berada di dalam rumah, sholat di rumahnya saja. Misalkan mang apakah saya ini menarik, apakah saya selamat dari fitnah apa aja, berarti lebih baik berada atau sholat di dalam rumahnya masing-masing. Nah misalkan orang laki seandi bini mau sholat berjamaah di dalam rumah apa di dalam masjid, tabuna ulama pakun selake nikah ntar berjamaah dan ke masjid. Meskipun ketika selake berjamaah bini naik masjid nikah pada nggak oleh keutamaan sholat berjamaah. Jadi pada pakun nggak oleh keutamaan sholat berjamaah. Oleh utamana orang laki dan orang bini secepet sholat rawatib iya na sholat fardu ben ebudin na sholat fardu.
Cuma ebu dina sholat asar ben ebu dina sholat subuh niko haram. Jadi sholat iyade ben ebu dina sholat fardu nikah hukumnya sunat, kecuali ebu dina sholat asar ben ebu dina sholat subuh. Setelah sholat asar haram melakukan sholat, setelah sholat subuh haram melakukan sholat sunnah. Ada tadi hukumah sholat ba'diyah subuh atau sholat ba'diyah asar nikah tak oleh. Engkilamun kodok, misalkan ngodoin, kita punya hutang sholat duhur tak sempat, kemudian kita sholat asar. Setelah sholat asar kita melakukan sholat kodok duhur, maka itu tidak apa-apa, tidak napah ngodoin. Jadi kalau misalkan tidak ada sebabnya dalam sama rena asar sama rena subuh nikah hukumnya tidak boleh sholat setelah sholat subuh, setelah sholat asar. Kalau tidak ada sebabnya maka tidak boleh sholat, hukumnya haram nikah. Nah, Tabun Naki Abdul Hamid, saya 2 rakaat beliin mun sholat rawatib. Deki mun letoman baru 4 rakaat. Jadi jangan langsung 4 rakaat, 2 rakaat dulu. Nah, misalkan sholat qobliyah, nah sholat qobliyah nikah bisa dilakukan setelah sholat fardu. Mun sholat ba'diyah tak bisa dilakukan sebelum sholat fardu nikah. Jadi kalau sholat qobliyah itu bisa dilakukan setelah sholat fardu, misalkan adzan duhur, kemudian kita sholat duhur. Nah, setelah sholat duhur mau sholat qobliyah duhur nikah bisa, kemudian sholat ba'diyah duhur.